Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada hari ini, di mana saya akan sharing firman luka batin. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, atas kesehatan yang telah Kau berikan pada kami, karena Kau telah bungkus kami dengan darah-Mu ya Yesus, sehingga kami terhindar dari penyakit corona, roh-roh jahat atau apapun juga kami tetap sehat luar biasa, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Tuhan, kami ingin mendengarkan dan belajar firman-Mu tentang luka batin. Kiranya Roh Kudus mengurapi lidah dan bibir hamba-Mu yang hina ini untuk mengungkapkan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah para pendengar ini juga Kau urapi Roh Kudus agar mendapatkan hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara yang siap untuk diberkati, sama-sama katakan amin. Saudara, luka batin itu adalah semacam trauma yang dirasakan amat menyakitkan, yang terjadi dari suatu peristiwa yang tidak menyenangkan dan terjadi pada masa yang lalu. Luka batin dapat terjadi pada setiap orang, suami, istri, mertua, menantu, remaja, anak-anak, bahkan istri seorang hamba Tuhan. Di samping peti mati suaminya, dia bersaksi bahwa telah mengalami luka batin selama 14 tahun, saudara-saudara. Secara fisik tubuhnya ada di gereja, tetapi roh dan jiwanya keluar melayang-layang kemana-mana. Luka batin dapat terjadi misalnya pertama pada mertua. Biasanya karena perlakuan menantu perempuan yang kejam, di mana dia bermuka dua. Ketika berada di muka suaminya, dia selalu bersikap manis. Namun ketika suaminya sudah keluar pergi bekerja, dia mulai menteror mertuanya perempuan dan memperlakukan seperti pembantu saja. Disuruh ini itu, makan juga diberi yang tidak layak, digetak-getak dan sebagainya. Dan mertua yang baik tidak akan mengadukan perlakuan ini kepada anaknya. Dia takut kalau nanti anaknya sampai ribut. Yang kedua adalah menantu perempuan. Dan sebaliknya, dapat juga terjadi perlakuan mertua perempuan kepada menantunya, seperti dicaci maki, ditekan, dikatakan bodoh dan sebagainya, tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dan kebanyakan ini sering terjadi jika menantunya berasal dari keluarga yang sederhana. Dan ini terjadi pada istri teman saya, di mana mertuanya perempuan sangat jahat, sangat bawel, ngata-ngatain, dan akhirnya mereka bercerai, saudara. Sampai ada istilah lidah mertua bagi tanaman sansevieria, karena ujungnya lancip. Yang ketiga adalah suami, istri yang dominan, egois, selfish, matre, demanding, bawel, tidak mau melayani dengan baik, tidak mau tahu kalau suaminya sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan biaya rumah tangga. Dia hanya perintah pokoknya. Kalau sudah bilang pokoknya, saudara, pokoknya satu hari kamu harus ngasih uang sekian. Nah, kemudian juga istri. Sebaliknya suami yang ringan tangan, KDRT, tidak menghargai istrinya, ada yang menjatah istrinya dengan biaya makan tiap-tiap hari saja, sering marah-marah hanya karena sebab yang kecil. Istri hanya dijadikan alat pemuas nafsu dan sebagainya. Yang kelima adalah anak-anak. Perlakuan orang tua yang membedakan anak-anaknya, apakah karena paras, kepandaian, sering dianiaya oleh orang tuanya, baik ayah maupun ibu, yang dipakai untuk pelampiasan kekecewaan atau kemarahan terhadap pasangannya.
kelahirannya yang tidak diharapkan, dulu ingin digugurkan, itu akan membuat anak merasa tertolak, baik di keluarga ataupun teman-teman. Nah, semua perlakuan-perlakuan buruk yang diterima ini akan membekas sehingga menjadi luka batin. Saudara-saudara, luka tubuh dapat diobati, namun luka yang dalam dan besar juga akan meninggalkan bekas pada tubuh kita, apalagi luka batin yang tidak kelihatan dari luar. Luka batin dapat menyebabkan sulit tidur dan banyak terjadi di TKW-TKW wanita yang saya jumpai di Melaka, Hong Kong, karena mereka ada yang dijadikan sapi perahan oleh keluarganya, jadikan ATM, bahkan oleh suaminya sendiri, atau dihianati pacarnya setelah kehilangan mahkotanya yang paling berharga, atau diceraikan suaminya dan sebagainya. Nah, seringkali karena kebutuhan seks, banyak dari mereka yang hidup bebas mencari TKI Pakistan biasanya, sampai menjadi pasangan sejenis. Nah, orang kepahitan hidupnya akan terhenti pada satu titik, tidak bisa berkembang, baik dalam iman maupun karir. Dan otak akan memproduksi hormon kortisol atau noradrenalin yang akan memicu detak jantung lebih cepat, sehingga dapat sakit jantung, tekanan tinggi, stres, stroke, kanker, dan sakit kejiwaan. Luka batin itu seperti racun yang merusak tubuh, seperti pisau yang dihujamkan ke tubuh. Hatinya sakit sekali ketika mengingatnya, ingin balas dendam, sampai ingin bunuh diri, atau juga dapat menjadi transgender atau LGBT. Nah, LGBT itu adalah singkatan dari laki-laki gelap, bini terang. Lakinya negro, bininya orang kulit putih. Nah, apakah tanda-tanda orang kepahitan? Yang pertama, dia sedih, muram, depresi. Yang kedua, perasaannya peka yang berlebihan. Yang ketiga, suasana jiwa atau batin yang labil. Keempat, tidak punya gairah hidup. Yang lima, perasaan bersalah atau bahkan dendam. Yang keenam, ingin bunuh diri. Nah, bagaimana menyembuhkan luka batin? Yang pertama dan terutama adalah mengampuni dan melupakan orang yang melukainya atau menyakitinya. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali harus mengampuni orang? Apakah 7 kali? Dia pikir sudah cukup, karena biasanya orang mengampuni 3 kali sudah baik. Tetapi jawab Yesus, 70 kali 7 dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Bukannya berarti 490, tetapi sampai kapanpun dan berapa kali pun orang yang bersalah memohon maaf harus kita ampuni. Matius 18 ayat 23. Tuhan Yesus berkata, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta, dan karena tidak mampu membayar hutangnya, maka raja memerintahkan agar dia dan anak istrinya serta seluruh hartanya dijual untuk melunasi hutangnya. Matius 18 ayat 26. Dan hamba itu sujud menyembah, mohon kesabaran raja untuk memberi waktu, karena belas kasihan raja, maka hutangnya dibebaskan dan dihapuskan dalam ayat 27. Tetapi ketika hamba itu keluar dan bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, maka walaupun temannya itu juga mohon waktu seperti dia tidak mau tahu. Dia mencekik dan menyerahkan temannya ke penjara. Matius 18 ayat 30. Maka kejadian ini dilaporkan kepada raja, dan raja sangat marah dan menyerahkan orang itu kepada algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Matius 18 ayat 34. Nah, pelajaran apa yang didapat dari perumpamaan ini?
Hutang hamba 10.000 talenta. Jika 1 talenta adalah 6.000 dinar, maka hutangnya adalah 60 juta dinar. Dan upah pekerja saat itu adalah 1 dinar per hari. Jadi untuk melunasi hutangnya 60 juta dinar, maka dia harus bekerja selama 60 juta hari atau 16.383 tahun. Saudara, dengan kata lain dia harus mati hidup ribuan kali untuk membayar hutangnya yang jelas tidak mungkin karena orang manusianya mati sekali saja. Dikatakan bahwa karena belas kasihan maka raja tergerak untuk mengampuni hutang hamba tersebut. Apakah Tuhan Yesus juga bukan karena belas kasihannya mati disalib bagi kita untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya? Dia menderita, disalibkan, mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk membuat saudara dan saya bertobat. Dan dalam Matius 18 ayat 34 dikatakan, hamba itu diserahkan kepada algojo. Pekerjaan algojo adalah menyiksa sampai membunuh. Arti rohaninya adalah ketika kita tidak dapat mengampuni orang lain, maka masalah-masalah dalam kehidupan ini, apakah itu masalah keluarga, pekerjaan, sakit, penyakit, dan sebagainya, akan terjadi pada diri kita sebagai hukuman Tuhan karena perbuatan kita yang tidak tahu diri. Sudah diampuni namun tidak mau mengampuni kesalahan orang lain yang jauh lebih kecil. Menghapuskan hutang hanya 100 dinar yang dapat dilunasi dengan bekerja hanya 100 hari atau 3 bulan. Dia tidak mau, padahal hutangnya tidak mungkin terbayar, sudah dibebaskan oleh sang raja. Apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang diri saudara dan saya yang seharusnya dihukum karena tidak dapat melunasi hutang-hutang dosa kita? Apakah yang diinginkan Kristus atas diri saudara dan saya? Berikut ini adalah jawaban dari firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Perhatikan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan 1 Korintus 7 ayat 23. Katakan juga, kamu telah lunas dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kedua ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa kita sudah dibeli lunas dengan darah Kristus di atas kayu salib yang tidak ternilai harganya, jauh lebih berharga daripada emas atau perak atau harta apapun yang ada di dunia ini. Dia lakukan itu juga karena belas kasihannya kepada kita agar diselamatkan. Sudah zaman dahulu orang yang dibeli dengan uang akan menjadi budak belian dari tuan yang membelinya. Dan dia sama sekali sudah tidak mempunyai hak atas hidupnya. Tuan yang bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Tidak memberi makan yang cukup, menyuruh bekerja keras siang dan malam, sampai memukuli, bahkan memperkosa jika dikehendaki tuannya. Apapun perlakuan dan perintah tuannya, dia harus melakukannya. Demikian juga, seharusnya saudara dan saya adalah budak belian Kristus, karena kita sudah dibeli lunas dengan darahnya, yang jauh lebih mahal daripada emas dan perak. Harga darah yang tidak ternilai harganya. Kita sebenarnya juga sudah tidak mempunyai hak atas hidup ini. Saudara-saudara, tapi Kristus tidak memperlakukan saudara dan saya sebagai budak beliannya. Dia malah mengangkat saudara dan saya sebagai seorang sahabat. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara-saudara, seorang hamba tidak mungkin pernah diajak diskusi oleh tuannya, apalagi diajak curhat. Diskusi dan curhat hanya dilakukan dengan orang yang dipercayai dan dekat hubungannya, yaitu seorang sahabat. Dan dalam ayat ini Tuhan Yesus bukannya curhat, melainkan dia berkata memberitahukan apa yang didengar dari Bapaknya, yaitu firman dan berita keselamatan. Enak sekali, bukan saudara-saudara? Diajarkan firman dan keselamatan bagi saudara dan saya yang sudah tidak mempunyai hak atas hidup saudara dan saya. Bahkan karena anugerah kebaikan Tuhan, saudara dan saya malah diangkat sebagai anak. Apa yang diberikan kepada anak? Adalah ahli waris. Dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Coba pertimbangkan hal ini, saudara-saudara. Saudara dan saya berdosa, tetapi karena darah Kristus yang sudah membeli lunas dosa kita, maka selain kita diampuni, seharusnya menjadi hamba, tetapi malah kita dianggap sebagai sahabat dan diangkat sebagai anak yang mendapatkan warisan harta kekayaan di surga. Wow, harta yang bukan main-main, saudara-saudara. Karena itu jangan sia-siakan darah Kristus, sehingga membuat penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib menjadi sia-sia. Dia menangis, saudara-saudara, dan melihat kehidupan saudara dan saya yang sudah dibeli lunas masih sama saja seperti yang dahulu. Nah, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Kalau tadi saudara, yang pertama adalah memuliakan diri dengan tubuh saudara dan saya, seperti dalam Korintus 6 ayat 20 dan 27. Janganlah tubuh ini dicemari dengan perbuatan-perbuatan najis, percabulan, emosional, amarah, dan sebagainya. Yesus menginginkan saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan itu hanya mungkin jika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Selain itu, Tuhan Yesus tidak menginginkan kita menjadi hamba manusia, kehidupan yang duniawi, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu harus semuanya kita tinggalkan, saudara-saudara. Yang kedua, saudara dan saya juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sampai kapanpun, selama dia mau mohon maaf kepada kita. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mendoakan, memberi makan agar kita bertobat. Inilah, saudara-saudara, suatu teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Bukannya mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi kita malah mengampuni, memberi makan, saudara-saudara, musuh-musuh kita. Dan apa akibatnya jika kita tidak mau memaafkan? Dalam Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Inilah, saudara-saudara, konsekuensinya. Ketika kita tidak mau mengampuni orang, maka dosa kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa, alias kita masuk neraka, saudara-saudara. Dan di Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini adalah suatu tindakan yang tidak mudah dilakukan. Bagaimana orang yang menyakiti kita, yang memusuhi kita, membuat kita sengsara, kita mengampuni, bahkan memberi dia makan, memberi minum. Saudara-saudara, dikatakan dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Ini artinya apa? Bukannya bara api membakar dia, tetapi dia akan bertobat, saudara-saudara. Ini adalah tradisi bangsa Yahudi
ketika di masa zaman Salomo. Dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saudara-saudaraku, jika saat ini ada yang mempunyai luka batin, maka jika saudara ingin sembuh dan setelah mendengarkan firman ini, ampunilah dan lupakanlah orang yang menyakiti saudara. Apakah sakit hati saudara lebih parah daripada penderitaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak bersalah, disiksa, menderita, dan tangan kakinya dipaku dan disalibkan sampai mati. Hukuman salib adalah hukuman yang akan membuat orang yang disalib sangat menderita. Kepanasan, kehausan, kelaparan, sulit bernafas, kesakitan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka akan menderita sampai berhari-hari untuk dapat meninggal. Sudah penderitaan Yesus lebih sengsara dari luka batin saudara yang disakiti orang lain. Karena sebelumnya dia disiksa dengan cambuk flagrum yang mencabik-cabik dagingnya. Belum lagi kaki tangannya dipaku dalam keadaan daging segar tanpa obat bius apapun juga. Namun kata-kata pertamanya yang keluar di atas salib adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lukas 23 ayat 34. Apakah saudara berpikir bahwa orang yang menyakiti saudara akan memikirkan saudara kondisi kejiwaan dan sebagainya? Mereka bahkan akan senang dan tertawa jika sudah berhasil menyakiti saudara. Dan melihat saudara menderita luka batin, berarti dia berhasil menyakiti saudara. Karena itulah yang dia harapkan terjadi pada diri saudara. Hanya dengan mengingat dan melihat salib Yesus dan keteladanan pengampunannya, maka akan membuat saudara mampu untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saudara. Masalahnya saudara mau atau tidak. Dan saudara akan berkata, I'm free. Aku telah bebas dari luka batin. Saudara-saudara, sebagai kata-kata terakhir, berlututlah di depan salib. Lepaskan beban pengampunan dan lupakan beban luka batin. Lepaskan dan berikan pengampunan dan lupakan orang yang menyakiti saudara. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengajaranmu yang luar biasa Tuhan. Bahwa Engkau sekalipun disiksa, dihina, menderita, tapi kata-kata pertamamu di atas kayu salib adalah mengampuni orang yang bersalah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biarlah keteladanan ini Tuhan menjadi pedoman bagi kami mungkin yang saat ini sedang mengalami luka batin, agar dengan mengingat salibmu, mengingat penderitaanmu, mereka dapat mengampuni, melupakan orang yang menyakiti hatinya, sehingga mereka bebas sembuh dari luka batin. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berhenti berbicara dan Roh Kudus terus bekerja untuk mengurapi orang-orang yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara yang merasa sudah diberkati dengan firman ini bersama-sama katakan amin.